Ya, baik. Selamat pagi anak-anak kelas 8B. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran bahasa Bali. Hari ini hari Senin ya, 8 Februari 2021. Jadi mudah-mudahan anak-anak kelas 8B semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat ya. Baik. Jadi sesuai dengan agenda kita hari ini Miss akan mengadakan ulangan harian yang pertama. Bagaimana anak-anak, udah siap? Harus siap ya. Jadi waktu pengerjaannya 1 jam ya. Waktu pengerjaannya 1 jam. Untuk mengefisienkan waktu biar tidak terlalu lama juga, anak-anak yang sudah siap, yang sudah ready, coba kasih tanda dulu. Halo, kelas 8B. Karsten, yang sudah ready, yang sudah siap. Semuanya sudah bisa didengar ya? Oke, yang lain? David, Kenatan, Carmen, Samuel, Rania, Dika, Kezia, Sharon, G. Ratu, Cornelius, bagaimana? Meli, Abigail, ya. Baik, langsung saja ya. Silakan anak-anak kelas 8B langsung dibuka di Moodle. Jadi dicari pelajaran bahasa Bali. Jadi di situ di paling bawah dia ya, penilaian harian 1 bahasa Bali. Ya, jadi silakan langsung dikerjakan. Seperti pengerjaan soal-soal ulangan harian di mata pelajaran yang lain. Jadi silakan mulai bekerja, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jika ada pertanyaan atau pertanyaan yang kurang jelas, jadi bisa didiskusikan di forum chat. Ya, sekali lagi jika ada pertanyaan yang kurang jelas, bukan untuk menanyakan apa terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ya, bukan untuk menanyakan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Gitu. Ya, silakan mulai bekerja, selamat bekerja, Tuhan berkati. Oke, selamat siang. Pagi menjelang siang ya, anak-anak kelas 8B. Yang bisa dengar suara Emi silahkan ke open kamera. Halo anak-anak kelas 8B. Hai Karsten, Daniel, Fabio Kevel, Fabio Nishan, Abi. Yang lainnya juga silahkan kasih respon ya, supaya Miss tahu kamu hadir. Oke. Ya. Thank you. Ya. Evelyn, Dika, Excel, Carmen, silahkan kasih responnya. Oke Dika, Meli, Rania, Ethan, Cornel. Oke, thank you Dika, Rania, Evelyn, Excel, Carmen, Meli. Ya, Kinatan udah. Evelyn di mana? Halo Excel. Ya, Cornel udah. Ethan, Meli, Carmen. Oke, Ethan, Meli, Carmen, dan Evelyn. Evelyn, halo? Evelyn, Carmen, dan Meli, silahkan. Belum ada respon? Oke. Oke, Evelyn, baiklah. Kita akan berdoa dulu ya anak-anak. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini kami boleh bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Ya Bapak, kami mohon berikan semangat, berikan ketekunan, juga hikmat, kecerdasan, supaya anak-anak boleh belajar dengan baik, boleh bertekun dalam berlatih soal, dan juga boleh memahami apa yang sedang dibahas ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati juga kami guru-guru yang akan mengajar, tolonglah kami supaya bisa mengajar dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan bahas tabel ya yang ada di buku paket halaman
65 sampai 66. Silahkan buka buku paketmu anak-anak. Buka buku paket. Bagi yang sudah ambil buku paket, silahkan buka buku paket halaman 65 sampai 66. Yang sudah ketemu halamannya, silahkan kasih jempolnya. Oke, Stanley, Abi, baru 2 orang? Ya, oke, Geisha, Karsten. Moses, oke. Baik, kita akan langsung bahas saja on the spot ya. Kalian udah ada yang memikirkan pernyataan pada tabel itu atau belum? Belum. Oke, ya. Kita langsung bahas saja ya. Untuk yang pertama, ada yang mau mencoba memberikan pendapat untuk nomor 1? Kita pakai raise hand aja ya anak-anak. Apakah ada yang tidak bisa raise hand? Kelas ini apakah ada yang tidak bisa memencet respon raise hand? Silahkan jawab di kolom chat. Ada yang nggak bisa raise hand? Kalau bisa semua kita pakai raise hand saja ya, supaya Miss hanya lihat itu, tidak lihat chat. Nanti kalian menjawabnya, boleh baca pernyataannya dan boleh bilang jawabanmu ya atau tidak ya. Oke, untuk nomor 1. Siapa yang mau kasih pendapat? Untuk nomor 1, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Ya atau tidak? Ya itu untuk benar, tidak untuk salah ya. Ya, Kenatan. Ya. Iya, benar ya, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Dengan kata lain, panjang jari-jari sama dengan setengah diameter ya, setengah kali diameter. Oke, itu untuk yang nomor 1. Yang nomor 2, siapa mau? Yang nomor 2. Jawabannya iya. Oke. Betul, jawabannya iya. Jadi jumlah panjang busur, Fabio nggak bisa ini ya, raise hand ya Fab. Ya, jumlah panjang busur sama dengan jumlah panjang busur besar dengan busur kecil sama dengan keliling lingkaran ya. Tuh. Nah, untuk yang nomor 3, siapa yang mau nomor 3? Raise hand ya anak-anak, pakai respon raise hand-nya. Sebentar dulu deh. Ini mau jelasin yang nomor. Ini bisa nggak? Oke. Nah, untuk yang ini busur, kalau A, B di situ, busur kecil itu yang minor ya, yang lintasan yang lebih pendek dari titik A ke titik B. Sedangkan mayor lintasan yang lebih panjang. Jadi kalau itu dijumlahkan sama dengan keliling lingkaran. Ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Nomor 3. Nah, udah keluar jawabannya. Nomor 3, busur adalah bagian dari keliling lingkaran. Ya, tentu saja ya, busur adalah bagian dari keliling lingkaran. Nah, kalau begitu dengan pernyataan 2 dan 3, bisa nggak nomor 4 ini gimana? Benar nggak ya? Keliling lingkaran adalah busur terbesar. Silahkan berikan pendapatmu. Ya atau tidak? Keliling lingkaran adalah busur terbesar. Silahkan. Cornel, coba Cornel. Apa jawabanmu untuk nomor 4? Pendapatmu apa? Halo?
Untuk yang nomor 4, keliling lingkaran adalah busur terbesar, ya atau tidak? Tidak, Miss. Tidak. Ya, jawabannya iya ya. Keliling lingkaran itu busur terbesar. Nah, kalau misalnya titiknya, jadi pada suatu lingkaran, titik A dan B itu ada di tempat yang sama. Jadinya kan lintasannya sepanjang lingkaran itu ya. Sepanjang keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran itu adalah busur yang terbesar. Begitu ya. Oke, kemudian untuk diameter. Diameter tali busur, diameter adalah tali busur terpanjang. Nah, jawabannya adalah iya. Ya, kalau tali busur itu kan garis, ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ya, kalau dia kebetulan lewat di titik pusat garis tersebut, berarti kan dia sama dengan diameter. Ya. Untuk yang nomor 6, apotema selalu tegak lurus dengan busur. Nah, ya, itu jawabannya adalah ya. Apotema selalu tegak lurus dengan busur. Nah, untuk nomor 7, nomor 6 itu sudah definisi ya. Jadi apotema itu adalah garis yang tegak lurus dengan tali busur, atau dengan kata lain jarak terdekat dari titik pusat ke tali busur. Jarak terdekat dari titik pusat ke tali busur. Jadi dia disebutnya apotema. Sebentar. Nah, kemudian yang nomor 7. Nah, yang nomor 7 itu luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi segitiga yang sisinya adalah dua jari-jari yang membatasi juring dan tali busur pembatas tembereng. Nah, tembereng, ingat lagi tembereng itu dibatasi oleh tali busur. Nah, coba lihat lingkaran yang sebelah kiri. Itu ada lingkaran dengan titik pusat P, lalu ada jari-jari PA dan PB, tali busur AB dan busur AB. Di daerah yang Miss arsir ini adalah tembereng. Ya, jadi yang Miss arsir ini adalah tembereng. Lalu kalau misalnya Miss potong ya berdasarkan juringnya, jadi juring APB. Lalu jadi di situ ada segitiga APB juga, ada juga tembereng AB ya. Jadi untuk mencari luas tembereng itu kita cari dengan luas juringnya dikurangi luas segitiga. Ini ya. Jadi luas tembereng. Gitu. Jadi yang kayak gambar potongan pizza itu adalah tembereng juring. Oke, itu ada pertanyaan sampai di sini. Hubungan antar unsur lingkaran, tolong dipahami dan dicermati. Silahkan dibaca kembali. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan, boleh lewat kolom chat.
Sudah? Sudah ya? Kita lanjut ya. Pernyataan nomor 8. Jika semakin besar luas suatu juring, maka ukuran sudut pusat yang bersesuaian dengan juring akan semakin besar juga. Nah, perhatikan ilustrasinya untuk nomor 8. Ada 3 gambar di situ. Yang pertama, ini sama-sama lingkaran dengan titik pusat P ya. Yang pertama, lingkaran tersebut sudut pusatnya 90 derajat. Yang ini ya, jadi membentuk sudut siku-siku. Nah, juringnya yang misarsir. Jadi juring itu adalah daerah. Kalau sudut pusat di sini titik pusatnya di titik P. Titik sudutnya di titik pusat. Ya. Terus kalau yang kedua itu sudutnya 120 derajat. Jadi sejauh ini itu 120 derajat dan luas daerahnya segini ya. Lalu yang P itu ada garis lurus, itu berarti ini sudutnya 180 derajat. Nah, perhatikan daerah juringnya dan ukuran besar sudutnya. Nah, berdasarkan ilustrasi itu, silahkan berikan pendapatmu, pernyataan tersebut iya atau tidak untuk nomor 8. Siapa yang mau? Abi, silahkan Abi. Iya. Iya, jawabannya iya. Betul sekali Abi. Jadi semakin besar luas suatu juring, sudutnya pastilah mengikuti ya, semakin besar juga. Oke, Abi. Lalu untuk nomor 9. Nah, sekarang tadi kan juring ya. Kalau juring pasti hubungannya nanti dengan sudut pusat juga dengan luas lingkaran. Sekarang kalau panjang busur terhadap sudut pusat gimana ya? Nah, ada 2 gambar di sini. Yang pertama lingkaran dengan ada sudut pusat APB, itu sudutnya berukuran 90 derajat. Nah, busurnya yang ini, busur AB. Jadi dengan sudut pusat 90 derajat, panjang busur AB-nya segini. Lihat lintasannya dari titik A ke titik B. Lintasan lengkungnya itu panjang busur ya. Kemudian gambar kedua, kalau sudutnya 180 derajat, lintasannya jadi segini. Nah, berdasarkan ilustrasi itu dan kalimat pernyataan nomor 9, untuk nomor 9, apakah pendapatmu? Stanley ya? Silahkan Stanley. Ya. Iya, jawabannya juga iya, betul. Oke, jadi untuk tabel pertama, itu jawabannya ya semua ya. Ada yang ditanyakan untuk tabel pertama? Bisa dipahami kah? Yang bisa paham silahkan kasih reaksi jempol. Oke, Dika. Mudah-mudahan benar-benar bisa dipahami ya. Oke, 4 orang saja. Yang lain mana? Kevo, gimana Kevo? Meli, Lakesha, oke. Nah, kalau mau disimak kembali, silahkan. Ini. Nah, ini gambarnya ya. Oke, itu sekarang kalau tidak ada pertanyaan tidak? Halo? No respon berarti nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan, apa bingung atau bengong? Oke, coba sekarang biar nggak bengong-bengong baik, silahkan buka LKS-mu. LKS halaman 35 sampai 36. Coba perhatikan soal 1 sampai 8. LKS halaman 35 sampai 36, uji kompetensi 1.
nomor 1 sampai 8, silahkan coba dipikirkan. Soal tersebut apa jawabannya? Ya itu masih berkaitan dengan unsur-unsur, nak. Belum ada hitung-hitungan yang gimana gitu ya. Baru berkaitan dengan unsur-unsur, supaya lebih paham ya. Nomor 1 sampai 8 kita akan bahas 10 menit lagi. Jadi Miss kasih waktu 10 menit kalian untuk berpikir soal halaman 35 sampai 36 nomor 1 sampai 8. Nanti yang mau menjawab tolong klik icon atau respon raise hand-nya ya. Karena Miss tidak sempat melihat kolom chat. Jadi Miss lihat siapa yang angkat tangan. Nanti silakan baca soal dan jawabannya ya untuk yang menjawab. Oke, kita ketemu lagi 10 menit lagi. Silahkan buka LKS-mu anak-anak. Yang udah buka LKS silahkan kasih jempolnya. Ayo. Oke, Keja, Abi. Carmen, sudah buka LKS Carmen? Nathan, ya. Carmen, halo. Oke, Lakesha. Yang mau nomor 1 soal LKS? Iya boleh, kalau minum silahkan langsung ya, nggak apa-apa ya. Untuk nomor 1 siapa yang mau? Atau Miss tunjuk? Oh ini ada yang angkat tangan. Abi ya? Abi silahkan Abi, baca soalnya dulu. Apotema pada lingkaran tersebut adalah CON. CON, ya betul. Nomor 1 jawabannya adalah C. Nomor 2. Keja, silahkan Keja. Ruas garis BC disebut D tali busur. Ya? Ruas garis BC disebut D tali busur. Iya, tali busur. Ya, sorry ya. Oke, betul. Tali busur. D. Nomor 3, silahkan. Ethan. Ya, Ethan duluan. Silahkan Ethan. Daerah yang diarsir pada gambar adalah B. Tembereng. Ya, tembereng. Betul. Oke, lanjut. Nomor 4. Nomor 3B ya. Nomor 4, siapa mau? Ethan lagi? Bukan? Oke. Yang mau nomor 4, silahkan. Ethan, ya. Jarum panjang sebuah jam dinding bergerak dari pukul 10.20 sampai pukul 10.45. Lintasan ujung jarum panjang berbentuk A. Busur lingkaran. Ya, alasannya apa, Ethan? Saya alasannya nggak tahu, Miss. Saya sebenarnya gambar-gambar aja, Miss. Oh, gambar aja. Jadi, ya betul ya. Nah, itu nomor 4. Karena di sini kata kuncinya adalah lintasan ujung. Ya. Lintasan ujung jarum jam berbentuk, nah kalau kita gambar jarum jamnya, menit ke-20 itu kan ada di angka 4. Ya. Lalu menit ke-45 ada di angka 9 ya. Jadi jarum panjangnya bergerak dari angka 4 ke angka 9 pada jam dinding. Nah, lintasan ujungnya. Nah, lintasan kalau berbicara lintasan itu biasanya adalah berbicara tentang busur atau keliling lingkaran. Tapi kalau nanti ditanyanya daerah yang dilalui oleh jarum panjang tersebut adalah, nah itu berarti bicara tentang juring atau luas lingkaran. Oke, begitu ya untuk yang nomor 4. Oke, good. Dan lanjut nomor 5. Siapa mau nomor 5? Ada yang mau nomor 5? Nomor 5, panjang diameter lingkaran. Ditanyanya panjang diameter lingkaran. Coba Dika. Ayo Dika. Halo Dika.
Nomor 5 apa pendapatmu, Dika? Loh, tadi kan sudah dibahas waktu tabel ya. Diameter itu adalah berapa kalinya jari-jari? Ayo, diameter itu berapa kalinya jari-jari? Iya, betul Dika. Berarti kalau diketahui jari-jarinya 12, diameternya adalah, nah pertanyaannya gitu tuh nomor 5. Yang ditanya panjang diameternya dari lingkaran yang berjari-jari 24. Nah, berarti berapa Dika? Kalau jari-jarinya 24, maka diameternya adalah, nah diapain tuh? Ayo Dika, Dika udah bener tuh. Diameter sekian kalinya jari-jari. Sekarang tinggal dikaliin. Ayo Dika, ayo biar nggak ngantuk yuk. Ayo Dika. Kamu bisa Dika. Ya, hitung dulu deh Dika. Gimana Dika? Masih hitung? Nomor 5, D, ya betul. Ya. 12-nya dikali, sorry ini harusnya 24 ya. 24-nya dikalikan 2. 12 ya, 24 ya harusnya. Dua puluh empat dikalikan 2. Sama dengan 48. Oke, yang nomor 6. Tadi G100 sudah benar ya jawabannya juga di kolom chat. Oke, yang nomor 6. Yang nomor 6, siapa yang mau coba nomor 6? Ethan lagi? Oke, boleh. Masih ada satu kesempatan lagi untuk Ethan. Silakan Ethan. Yang nomor 6 C, Miss. Baca soalnya dulu, Nak. Oh, oke. Perhatikan gambar di samping. Titik O merupakan pusat lingkaran. Tali busur yang sama panjang adalah C. Ruas garis BE dan DG. Alasannya apa, Ethan? Soalnya kedua garisnya ngelewatin titik pusat, Miss. Karena kedua garis tersebut melalui titik pusat. Betul. Atau keduanya adalah diameter. Kalau dia diameter dan udah pasti melalui titik pusat ya, pasti panjang garisnya sama. Sedangkan kalau ruas garis CH dengan AF itu kan kita nggak tahu ya, ukuran panjangnya tidak diketahui, jadi belum tentu sama. Bisa aja kelihatannya sama tapi enggak sebenarnya, gitu ya. Kalau yang BE dan DG itu berdasarkan definisi diameter ya, karena dia sama-sama diameter berarti sama panjangnya. Oke, good. Sekarang kita lanjut untuk yang nomor 7. Nomor 7. Tali busur boleh melewati titik pusat, Nak. Kalau dia tali busur melalui titik pusat lingkaran, berarti dia adalah diameter. Gitu ya. Oke. Jonathan, silahkan. Pernyataan yang benar adalah B, 2 dan 3. Dibaca bunyi pernyataannya kan?
2 dan 3 aja, Miss. Iya, yang 2 dan 3 aja. Yang benar aja. Garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran tegak lurus pada sebuah tali busur disebut apotema. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran disebut tembereng. Ya, betul. Ya, itu pengertiannya sesuai dengan definisi apotema dan tembereng benar ya. Kalau yang nomor 4, daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan tali busur itu disebut juring, benar nggak ya? Harusnya apa ya? Segitiga dia jadinya ya. 2 jari-jari dan tali busur jadinya segitiga. Kalau yang pertama, garis lengkung yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran disebut busur. Ya, karena dibilangnya garis lengkung. Kalau garis lurus baru tali busur. Oke, itu nomor 7 betul B. Sekarang yang nomor 8. Siapa mau? Oh, tadi kan 8 lagi 1. Oke. Nomor 8. Terakhir. Siapa mau nomor 8? Sudut pusat lingkaran yang mana ya? Sudut pusat lingkaran. Ada yang mau? Miss tunjuk ya untuk yang terakhir ini coba. Oh ya, Meli yang katakan. Silakan Meli. Nomor 8 itu sudut pusat lingkaran O adalah A. Sudut POQ dan POR. Ya, betul. Nah, kalau sudut pusat, kita harus cek titik pusatnya apa. Titik pusat pada lingkaran itu kan dinamai dengan huruf O ya. Titik pusat lingkarannya dinamai dengan huruf O. Berarti sudut pusat lingkaran tersebut terdiri dari 3 huruf yang huruf di tengahnya adalah huruf O. Sudut pusat itu dinamai dengan 3 huruf. Ya, terdiri dari 3 huruf. Huruf yang di tengah menunjukkan sebagai titik pusat. Titik sudut. Ya, titik sudut. Apakah titik sudutnya merupakan titik pusat? Kalau iya, berarti dia sudut pusat. Nah, ini kan option A itu yang huruf di tengahnya adalah huruf O. Kedua sudut itu masing-masing hurufnya huruf O ya, POQ, POR. Nah, kalau lihat di gambar pun di situ ini gambarnya. Ya, POQ. Nah, sudut POQ kan titik pusatnya ada, titik sudutnya adalah titik pusat ya, berarti dia sudut pusat. Terus sudut POR juga titik sudutnya adalah titik pusat. Titik sudut tuh yang huruf yang di tengah itu. Nama huruf yang di tengah apa? O. Berarti titik pusatnya O. Titik sudutnya O. Ya. Kalau disebutnya sudut PRQ, berarti titik sudutnya sudut R. Nah, sudut R di sini, huruf R di sini kan adanya, titik R itu adanya di lingkaran, pada lintasan lingkaran. Jadi dia bukan titik pusat, tapi titik sudut keliling nanti dia. Gitu ya. Nah, itu sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Itu yang wajib diingat. Jadi bedakan mana sudut pusat, mana sudut keliling. Kalau sudut pusat melalui titik sudutnya adalah titik pusat. Kalau sudut keliling, titik sudutnya adalah titik pada lingkaran. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan anak-anak? Membingungkan lah? Apa membingungkan? Atau terlalu cepat? Atau kalimatnya Miss membingungkan? Silakan berikan komentarmu. Yang nomor 2. Nomor 2 yang tadi. Kenapa yang nomor 2, Abi? Ntar dulu. Bisa tembereng. Nomor 2 itu kata kuncinya adalah ruas garis. Di soalnya kan ditanya ruas garis BC. Nah, kalau ditanya ruas garis BC, berarti dia berupa garis yang ditanya ya. Berupa ruas garis. Itu berarti tali busur. Tapi kalau ditanya daerah, ya, daerah yang dibatasi oleh busur BC dan tali busur BC
baru disebut tembereng. Tapi kalau dibuat ruas garis, udah pasti dia garis lurus, tali busur. Kalau dibilangnya garis lengkung BC, nah misalnya bilangnya gitu di soal. Garis lengkung BC disebut busur jawabannya ya, gitu. Perhatikan, ruas garis beda dengan garis busur. Beda juga dengan daerah. Kalau ruas garis itu pasti garisnya lurus. Kalau garis lengkung ya garisnya lengkung. Terus kalau daerah berarti dia luasan ya, juring. Bukan berupa garis dia, berupa bidang kalau daerah. Gitu ya. Nomor 7. Nomor 7. Sebentar. Nomor 7 itu pernyataan yang benar. Nah, jadi pernyataan ini kamu cek berdasarkan definisi atau pengertian masing-masing. Tali busur harusnya pengertiannya apa? Apotema apa? Tembereng apa? Juring apa? Ya, bisa dibuka lagi bukunya, pengertian dari masing-masing unsur atau catatannya kan waktu ini Miss kasih PR ya. Minta kalian menggambarkan unsur-unsur beserta penjelasan singkat. Nah, coba dicek lagi. Jadi di sini pernyataan yang benar, kalau tali busur itu harusnya adalah garis, ruas garis, bukan garis lengkung. Harusnya dia bilang di sini ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Baru tali busur benar. Tapi di sini dibilangnya garis lengkung, bukan. Kalau garis lengkung harusnya itu pengertian dari busur, bukan tali busur. Lalu yang nomor 2 dan 3 udah benar sesuai dengan pengertian yang ada di buku ya. Kalau yang nomor 4 salah karena kalau juring itu harusnya dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Kalau ini daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan tali busur itu jadinya gambarnya segitiga. Nah, kalau yang nomor 7 pernyataan 4 itu jadinya gambarnya segitiga. Dua buah jari-jari dan tali busur. Kan jadinya gambar segitiga. Tapi kalau juring itu dua buah jari-jari dan satu busur. Kalau busur kan lengkung ya. Jadinya gambarnya juring. Kayak pizza. Ingat aja kalau juring itu kayak pizza. Potongan pizza yang bulat itu kan dipotong jadi 8 bagian. Nah, ambil satu bagiannya. Itulah juring. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisakah paham dari penjelasan yang tadi? Bisa paham? Masih mencermati? Ya, silahkan dicermati dulu. Yang nomor 5 tadi kan kalimat di soalnya panjang diameter lingkaran yang berjari-jari 24. Panjang diameter lingkaran yang berjari-jari 24. Jadi 24 itu adalah ukuran jari-jarinya, Nak. Jadi yang nomor 5 R-nya sama dengan 24. Ditanya diameternya berapa? Nah, diameter kan sama dengan R kali 2 ya. Ini 24 kali 2 sama dengan 48. Begitu. Jadi untuk nomor 5, kalimat yang di depan yang lebih dulu ditulis itu kan panjang diameter ya. Panjang diameter lingkaran yang berjari-jari. Jadi ada kata hubung yang berjari-jari. 24. Berarti 24. Angka 24 itu adalah artinya untuk panjang jari-jari.
Sedangkan yang ditanya adalah panjang diameternya. Gitu. Kita belajar literasi di sini ya, memahami maksud soal, kata-kata di soal. Ya, ada sangkut pautnya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana? Bisa dipahami? Halo anak-anak, bisa dipahami? Kalau bisa tolong kasih jempolnya. Halo, cek. Oke, thank you. Dika bingung? Bingung yang mana Dika? Nishan, Carmen? Halo Carmen, tidak ada respon sampai saat ini, berarti nggak masuk ya. Fabio, Evelyn, Rania, bagaimanakah responmu? Halo. Ya, Sharon, Evelyn, Fabio, Rania. Evelyn, Fabio. Oke, baiklah anak-anak, silakan pelajari lagi di rumah. Hari Rabu kita akan bahas tentang sudut antara tali busur ya. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling, kemudian sudut antara tali busur. Silakan baca materinya ada di LKS dan juga buku paket. Kalau yang di LKS itu halaman 37 dan seterusnya. Silakan dibaca-baca ya. Oke, baiklah. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami boleh mengakhiri pelajaran matematika hari ini. Kami mohon tetap berikan anak-anak semangat dan juga ketekunan dalam belajar dan berlatih, sehingga anak-anak boleh memahami materi yang dibahas ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami mohon penyertaan-Mu selanjutnya hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi hari Rabu. God bless you. Oke, Mister minta kalian aktifkan kamera kalian. Bisa? Udah lama Mister nggak lihat wajah kalian juga nih. Sudah 3 minggu dengan minggu yang sekarang. Ayo, aktifkan kameranya kalian. Ayo. Oke, sebelum mulai, kita berdoa dulu. Carmen, pimpin kita dalam doa, Carmen. Tadi kamu kasih tanda jempol. Ayo, Carmen, aktifkan audiomu. Pimpin kita dalam doa. Oke, Mister. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you, Carmen. Oke, Mister akan share PowerPoint hari ini. Kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Mister off-kan dulu audionya supaya share PowerPoint-nya lebih jelas gitu ya. Oke, materi kita hari ini adalah perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Nah, perdagangan antar daerah ini kalau di Indonesia juga dikenal perdagangan antar pulau karena kita negara kepulauan. Nah, kalau antar negara ini biasanya dikenal juga dengan perdagangan internasional, itu sama. Nah, kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa chat gitu ya. Kalaupun Mister minta responnya kalian juga bisa respon di chat gitu ya. Oke, nah itu untuk ngecek kalian masih ikut nggak pelajarannya Mister gitu ya. Oke, kita mulai perdagangan antar daerah. Nah, dari pengertian dan tujuan perdagangan antar daerah. Jadi pengertiannya terlebih dahulu, kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan antar daerah dalam satu batas wilayah negara. Oke, Mister akan jelaskan terlebih dahulu. Kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama itu adalah pengertian sederhana dari perdagangan. Jadi kalau kalian ditanya perdagangan itu apa? Itu adalah kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa
berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatannya siapa? Pemilik barang dan jasanya dengan yang memerlukan barang dan jasanya. Terus apalagi yang termasuk kesepakatan? Bagaimana sistem perdagangannya? Nah, sistem perdagangan, kalau kita bahas sistem perdagangan, berhubungan dengan bagaimana cara pembayarannya, barterkah, dengan mata uangkah, dan seterusnya. Oke, nah jadi itu pengertian dari perdagangan. Jadi kalau ditanya apa pengertian perdagangan antar daerah, ada perdagangan yang dilakukan antar daerah dalam satu batas wilayah negara. Nah, kenapa Mister kasih satu batas wilayah negara itu tanda hurufnya huruf merah? Karena itu penting. Pentingnya gimana? Jadi kalau kalian lihat satu batas wilayah negara tersebut, oke, itulah menjadi batasan yang dikategorikan perdagangan antar daerah. Begitu keluar dari wilayah negaranya, itu tidak bisa dikategorikan perdagangan antar daerah. Oke, jadi sederhananya, misalnya daerah Denpasar dengan Singaraja ada perdagangan. Nah, itu adalah perdagangan antar daerah. Denpasar dengan Surabaya, nah itu juga perdagangan antar daerah. Denpasar dengan Medan gitu misalnya. Nah, itu juga antar daerah. Tapi kalau Denpasar dengan Singapura, nah itu tidak termasuk antar daerah karena apa? Batas negaranya sudah dilewati. Jadi satu batas wilayah negara itu artinya adalah di negara tersebut, gitu ya. Mau kamu paling misalnya batas paling pinggir nih, daerah perbatasan. Mister saya cuma lewat satu kaki aja, satu kaki saya aja lewat ke negara lain terus lakukan perdagangan. Itu apa? Apakah perdagangan antar daerah? Tidak. Itu maksudnya adalah di luar dari perdagangan antar daerah. Oke. Nah, di Indonesia karena negara kepulauan, perdagangan antar daerah ini juga dikenal dengan antar pulau. Nah, antar pulau ini selama perdagangannya terjadi dari satu pulau ke pulau yang lain. Dari misalnya Pulau Bali ke Jawa, dari Jawa misalnya ke Kalimantan, ke Sumatera. Gitu ya. Nah, itu dikenal juga namanya perdagangan antar pulau. Sama. Kalau antar pulau juga sama dengan antar daerah. Harus berada dalam satu batas wilayah negara. Oke. Tujuannya ya sebenarnya banyak tujuan dari perdagangan antar daerah. Cuman yang sering kita akan lihat adalah yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Tentu dengan adanya perdagangan antar daerah, keuntungan ini lebih mudah tercapai, gitu ya. Keuntungan di sini bukan hanya berbicara tentang nominal, berapa keuntungan atau laba yang kamu peroleh, atau profit yang kamu peroleh, tapi keuntungan di sini juga dilihat dari sisi pemenuhan kebutuhan dengan lebih mudah, terpenuhinya kebutuhan dengan lebih mudah. Oke, itu juga keuntungan. Nah, memperluas jangkauan pasar di sini artinya yang tadinya skupnya hanya di daerahnya saja, pangsa pasarnya atau konsumennya hanya di daerahnya saja, sekarang karena sudah ada perdagangan antar daerah, ya, fasilitas perdagangan antar daerah juga sudah ada, maka jangkauannya lebih luas. Oke, tidak hanya kayak tadi, misalnya tidak hanya penduduk di kota Denpasar saja, tetapi bisa sudah sampai di Singaraja, bisa sampai di Surabaya, bisa sampai di Jakarta yang mengkonsumsinya. Nah, itu jadi memperluas jangkauan pasar. Oke. Nah, itu pengertian dan tujuannya. Berikutnya adalah faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah. Ada beberapa faktor pendorong dari perdagangan antar daerah, cuman Mister ambil beberapa saja. Nah, dua hal inilah yang sering yang menjadi faktor pendorong utama terjadinya perdagangan antar daerah. Yang pertama adalah perbedaan faktor produksi. Jadi setiap daerah itu memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri di faktor produksinya. Ya,
Nah, ketersediaan faktor produksi ini berhubungan dengan ketersediaan faktor produksi ini berhubungan dengan produk apa yang akan dihasilkan gitu ya dari suatu daerah. Jadi gampangnya bisa produk yang tidak bisa dihasilkan di daerah tertentu, maka dia akan mencari produk tersebut ke daerah yang menghasilkan berlebih atas produk tersebut. Oke. Jadi perbedaan faktor produksi yang dimiliki itu pendorong. Setelah itu perbedaan tingkat harga antar daerah itu juga menjadi pendorong perdagangan antar daerah. Gampangnya misalnya kalau kamu kamu sebagai produsen, kamu memproduksi suatu barang, kamu jual barangmu di daerahmu karena banyak produsen yang lain yang sama seperti dirimu, harga barangnya rendah. Tetapi karena kamu lihat peluang, ternyata di daerah yang lain, kalau kamu jual barangmu ke sana lebih mahal, kamu akan jual barangmu ke daerah tersebut, gitu. Oke, nah itu kamu melihat perbedaan tingkat harga dari sisi produsen. Bahan baku juga bisa. Kamu misalnya beli bahan baku di daerahmu, ternyata kamu cari di daerah lain bahan bakunya lebih murah, walaupun sudah ditambah ongkir, gitu ya, ongkos kirimnya, ternyata lebih murah kalau kamu beli di daerah yang lain. Maka kamu juga melihat tingkat harga antar daerah. Oke, jadi itu faktor pendorongnya. Setelah itu manfaat. Jadi manfaat dari perdagangan antar daerah yang pertama itu adalah alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Jadi dengan adanya perdagangan antar daerah memungkinkan jika suatu daerah itu kekurangan gitu ya, kekurangan produk yang digunakan oleh masyarakatnya, maka dia bisa melakukan perdagangan dengan daerah yang lain yang ada produk yang dibutuhkan penduduk di daerahnya, gitu ya. Jadi sebagai alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, meningkatkan produktivitas. Nah, bicara tentang produktivitas di sini berarti bicara tentang keefektifan dan keefisienan suatu perusahaan dalam berproduksi. Nah, gampangnya kalau bicara produksi sama efisien sering kita lihat gitu ya, dan kamu sering alami gitu ya. Oke, jadi produktivitas ini kamu bisa lihat dari misalnya dalam memperoleh bahan baku. Gitu, misalnya. Kayak tadi misalnya contohnya, oh ternyata bahan baku di daerah yang lain lebih murah dibandingkan di daerah tempat kamu punya usaha, kamu makanya beli di daerah tersebut. Nah, tentu saja pada saat kamu beli di daerahmu sendiri, kamu cuma bisa menghasilkan 10 produk. Tapi karena kamu beli di daerah yang lain yang harganya lebih murah bahan bakunya, kamu beli dan kamu produksi, kamu bisa buat 15 produk. Nah, itu secara tidak langsung terjadi peningkatan produktivitas. Oke, dan yang terakhir adalah memperluas kesempatan kerja. Memperluas kesempatan kerja di sini kalau kamu ya produktivitasmu meningkat, oke. Setelah itu tentu kamu dalam menghasilkan produk memerlukan tenaga kerja, berarti kamu menyerap tenaga kerja. Atau kamu juga karena adanya peluang ya jasa antar kirim barang antar daerah, maka muncullah ekspedisi-ekspedisi yang lain gitu ya, pengiriman, ekspedisi pengiriman barang dari daerah ke daerah yang lain gitu. Jadi itu juga menyerap tenaga kerja. Jadi kesempatan kerja secara tidak langsung juga akan meningkat jika sering terjadi perdagangan antar daerah. Oke, itu antar daerah. Ada pertanyaan kah? Kalau ada silakan chat. Ayo.
Ada? Kalau tidak ada tolong Mister di chat juga, Mister bisa dilanjutkan. Nah, biar Mister tahu nih. Oke, lanjut. Yang lain. Oh, ini ada yang nanya. Baru ditanya gini, baru ada yang nanya. Ada yang lanjut, ada yang nanya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Mister balik dulu ke slide pertanyaannya ya. Oke. Di faktor pendorong. Oke. Nah, pertanyaan temanmu, Mister, perbedaan faktor produksi yang dimiliki itu apakah hanya berhubungan dengan sumber daya alamnya saja? Nah, jadi perbedaan faktor produksi, jadi kan Mister sudah jelaskan faktor produksi itu ada faktor produksi modal, alam, tenaga kerja, ya. Nah, tergantung. Jadi setiap daerah ya pasti memiliki keunggulan faktor produksinya masing-masing. Yang biasanya yang mudah kita lihat, ya, yang biasanya yang kita bisa lihat dengan mudah itu adalah faktor produksi alam. Oke. Jadi dia daerah penghasil tertentu. Nah, itu kita bisa lihat dengan lebih mudah gitu ya. Kalau tenaga kerja bisa saja, tapi itu lebih sulit kita lihat. Tapi kalau faktor produksi alam itu lebih mudah kita lihat. Oke. Oh, ada yang nanya, Mister PPT-nya akan di-share di Moodle? Iya, pasti. Kan Mister sudah sampaikan PPT-nya pasti nanti akan ada di Moodle. Ya, Mister sudah atur di jam 1 siang ini, kalian bisa lihat cek PPT-nya ada di Moodle kalian. Oke, judulnya adalah perdagangan antar daerah dan antar negara. Itu judulnya. Tapi nanti jam 1 baru kalian bisa lihat. Gitu ya. Misal sudah setting waktunya jam 1 baru bisa diakses. Oke, berarti bisa lanjut ya, karena sudah ada pertanyaan, juga ada yang ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lagi ditanyakan. Oke, Mister akan lanjut perdagangan antar negara. Nah, Mister mulai dari pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara. Jadi pengertiannya, nah kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan atau perjanjian bersama. Nah ini kegiatan perdagangan gitu ya. Jadi perdagangan suatu badan usaha atau penduduk beda negara. Oke, jadi perdagangan antar negara itu ada perdagangan yang terjadi satu badan usaha atau penduduk beda negara. Jadi perdagangannya bisa terjadi antara satu badan usaha dengan badan usaha lain yang terpenting beda negara, bisa dengan satu badan usaha dengan satu penduduk, bisa penduduk dengan penduduk. Oke. Nah, contohnya kayak gimana? Ya, sehari-hari yang mungkin paling mudah Mister ambil contoh, kamu pernah belanja online nggak? Lewat Shopee aja deh. Shopee, tahu Shopee? Yang K-pop biasanya suka K-pop tahu Shopee karena biasanya brand ambasadornya itu selalu artis Korea gitu ya. Tahu nggak Shopee? Ini nggak ada yang nyaut nih. Mister nggak tahu, kamu tahu atau enggaknya ini? Ayo di chat kasih tahu Mister. Tahu Mister, tahu nggak gitu? Oh tahu. Oh tahu Mister, saya sering. Jangan sering-sering belanja online ya. Oke, tahu. Nah, kamu tahu Shopee tersebut. Kalau kalian lihat di sana ada, kalau kamu mau beli sesuatu barang, di sana ada dalam negeri, luar negeri. Pernah nggak kamu lihat? Kalau kamu beli barang tertentu, oh ternyata ada yang jual itu dari luar negeri, gitu ya. Terutama Shopee itu banyak dari Cina, ya, karena dia buka linknya baru yang lebih luas tuh di Cina. Nah, jadi kamu beli sesuatu barang itu dari Cina. Nah, secara nggak langsung kamu itu mengadakan perdagangan antar negara. Oke, karena apa? Kamu penduduk di Indonesia beli barang, beli barang di badan usaha di luar negeri. Oke, secara tidak langsung kamu melakukan perdagangan antar negara.
dengan menggunakan aplikasi online. Aplikasi perdagangan online gitu ya. Oke, secara nggak langsung. Nah, apakah dengan badan usaha? Ya, Mister bilang badan usaha lah ya. Karena yang di Shopee itu kan toko. Kalau toko itu biasa ya kategorinya sudah badan usaha gitu ya, kategorinya. Walaupun kenyataannya dia masukkan toko di sana, ternyata dia nggak punya tokonya gitu ya, itu nggak tahu ya. Tapi kalau begitu di Shopee ya karena dia toko berarti kamu orang individu melakukan transaksi jual beli dengan toko di luar negeri. Itu contoh sederhananya dari perdagangan antar negara. Nah, lingkupnya, jadi ruang lingkupnya dari perdagangan antar negara ini, yang pertama adalah perpindahan barang dan jasa. Nah, kayak tadi kamu beli barang, ya tentu ada perpindahan barangnya. Gitu ya. Setelah itu perpindahan modal. Perpindahan modal itu bagaimana? Investasi. Oke. Perpindahan modal di sini berbicara tentang investasi. Jadi dari negara tertentu berinvestasi ke negara yang lain. Menanamkan modalnya di negara yang lain. Oke. Yang sekarang masih boomingnya sekarang ya masih kalau kalian cari beritanya investasi gitu di awal track berita awalnya pasti Tesla karena memang masih boomingnya itu gitu ya. Jadi Tesla akan berinvestasi di Indonesia. Nah, itu salah satu kalau itu terjadi itu adalah salah satu perdagangan internasional dilihat dari perpindahan modal. Setelah itu perpindahan tenaga kerja. Perpindahan tenaga kerja tentu ya tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri, tenaga luar negeri juga bisa bekerja di Indonesia gitu ya. Nah, berikutnya adalah perpindahan teknologi. Nah, perpindahan teknologi ini biasanya terjadi karena adanya perpindahan barang. Oke. Kenapa Mister bilang seperti itu? Karena cenderung terjadi pada saat perpindahan suatu barang tersebut kalau terkategori barang yang penggunaan teknologi, maka teknologinya juga akan ikut. Mister nggak akan jelaskan panjang lebar, tapi Mister akan pakai contoh langsung. Misalnya kamu beli HP lah. Buatan apa? HP-mu buatan Jerman gitu misalnya. Oke, buatan Jerman. Terus kamu beli HP yang baru, buatan Jerman, rusak nih HP-mu. Oke, kamu datang, saya perlu servis nih. Karena nggak ada perpindahan teknologi, kamu servis HP ini, kamu dari tokonya kirim ke Jerman, dari Jerman baru lagi diperbaiki, dikirim lagi ke Indonesia, baru dikirim ke kamu lagi. Tapi yang terjadi kan nggak seperti itu. Yang terjadi adalah kalau HP-mu rusak, diservis ya diservis di Indonesia. Kecuali kalau spare part-nya atau apa ya, barang, alat-alatnya gitu ya, harus pesan di luar negeri. Nah itu beda gini ya. Tapi orang yang melakukan servisnya itu kan bisa orang lokal. Oke, banyak kok sekarang ada Apple aja deh, Mas ambil Apple. Kan saya tempat servis HP Apple segala macam itu banyak. Depannya rumahnya Mister aja sekarang ada baru buka tempat servisnya Apple. Oke. Yang ngerjain Mister lihat nggak bule tuh, nggak orang luar negeri tuh. Yang ngerjain orang Indonesia. Gitu. Yang servis HP-nya tuh orang Indonesia. Nah, itu yang dikategorikan perpindahan teknologi. Biasanya perpindahan barang yang ada muatan teknologinya diikuti dengan perpindahan teknologinya. Oke. Berikutnya penyampaian informasi. Penyampaian informasi di sini artinya adanya tukar menukar informasi. Oke, contoh misalnya dengan ada perdagangan antar negara nih, penyampaian informasinya, oh kita kirim misalnya ambil contoh gitu ya, harganya berapa, dengan kurs berapa, kurs tukar berapa, setelah itu pengirimannya dengan ekspedisi yang mana, oh di sana
setelah sampai bagaimana dan seterusnya. Nah, itu ada penyampaian informasi dari yang memiliki barang dan jasa ke orang atau badan usaha yang memerlukan barang atau jasa tersebut. Jadi ada pertukaran informasi supaya ingat kembali ke pengertiannya, ada kesepakatan bersama. Oke. Oke, bisa lanjutkan. Nah, kegiatan perdagangan antar negara itu ada 2. Ini sudah biasa, ekspor dan impor ya. Nah, kegiatan ekspornya adalah kegiatan memasarkan barang dan jasa ke luar negeri dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjaga kestabilan kurs valuta asing. Tentu kalau tingkat ekspor suatu negara itu tinggi, selama pemenuhan kebutuhan dalam negerinya sudah terpenuhi, maka iklim usahanya akan jadi kondusif. Kenapa bisa gitu? Gampangnya gini, kamu produksi 1.000, yang di dalam negeri cuma 700 yang habis. Oke, 300-nya ini gimana? Kalau kamu nggak jual, rugi dong. Gitu ya, maka inilah yang diekspor ke luar negeri. Oke, jadi kalau terus rugi, suatu perusahaan terus rugi kan itu iklim usahanya tidak kondusif gitu ya. Oke, berikutnya menjaga kestabilan kurs valuta asing. Satu negara yang tingkat ekspornya tinggi, maka nilai mata uangnya itu cenderung kuat. Ya, karena apa? Banyak negara yang memerlukan mata uangnya. Oke, suatu negara yang sering tingkat ekspornya tinggi, secara tidak langsung cenderung tingkat mata uangnya kuat, gitu ya. Kuat dalam artian nilai tukarnya dia kuat dengan mata uang yang lain. Oke, jadi lebih stabil kurs valuta asingnya. Nah, impor, kegiatan mendatangkan barang dan jasa luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi impor di sini dilakukan jika kebutuhan dalam negeri itu kurang. Sebenarnya, kita kapan impor barang? Pada saat barang yang tersebut atau produk tersebut kurang di dalam negeri, kita penuhi dengan impor dari luar negeri. Tetapi dengan berkembangnya zaman, tidak hanya jika dalam negeri itu kurang, tetapi jika selera konsumen itu tidak sama, itu juga membuat peluang impor terjadi. Contoh, baju. Baju dengan produk lokal atau produk buatannya Indonesia, bisa nggak sebenarnya terpenuhi untuk penduduknya Indonesia? Bisa, kenapa tidak? Tetapi ada juga baju ya yang diimpor, sengaja diimpor ke Indonesia dengan merek tertentu supaya orang Indonesia atau konsumen Indonesia yang memiliki selera terhadap brand tersebut itu terpenuhi kebutuhannya. Oke, jadi sekarang tidak lagi melihat kalau di dalam negeri kurang baru impor, tetapi juga dilihat selera dari konsumen. Jika konsumen memiliki selera yang berbeda, walaupun produknya sama tapi seleranya beda, gitu ya, maka produsen pun akan melakukan impor untuk memenuhi selera yang berbeda tersebut. Oke. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan ingat chat ya. Oke, lanjut ya. Nggak ada pertanyaan. Oke. Nah, komoditas antar negara, komoditas itu artinya barang apa saja yang diperjualbelikan antar negara, misalkan keluarkan semua. Ya. Jadi barang konsumsi itu barang yang
kita gunakan untuk pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Setelah itu bahan baku dan bahan penolong. Oke. Jadi bahan baku di sini ya bahan yang kita gunakan untuk berproduksi, bahan penolong itu artinya bahan yang kita perlukan untuk kita membantu kita lebih efektif dan efisien dalam berproduksi. Oke, berikutnya barang modal. Barang modal ini berhubungan dengan barang-barang yang berhubungan dengan peralatan, baik mesin, kendaraan, ya itu termasuk barang modal. Nah, barang tambang ini adalah barang yang dihasilkan dari proses pertambangan. Ya. Oke, ya kamu tahu sendiri barang pertambangan itu contohnya nikel, biji besi dan seterusnya. Ya. Nah, intinya adalah barang tambang ini adalah barang yang susah untuk diperbaharui, gitu ya. Nah, berikutnya ada barang industri. Barang industri di sini adalah barang yang dihasilkan dari suatu proses produksi dalam industri. Jadi dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, itu dikategorikan barang industri. Oke. Beda barang industri dengan barang konsumsi. Kalau barang konsumsi, belum tentu dia itu tergolong barang industri. Kamu bisa membeli sesuatu barang industri, tapi bukan langsung dari produsennya, tapi dari distributornya. Nah, itu barang konsumsi. Tapi kalau barang industri, kamu pasti beli dari produsennya. Gitu ya. Kalau kamu sebagai konsumen gitu ya. Kalau barang konsumsi, kamu bisa beli dari distributor dan seterusnya. Kalau barang industri pasti dari produsen. Oke, nah itu komoditas perdagangan antar negara. Lanjut. Ada yang namanya kebijakan perdagangan antar negara yang diambil oleh pemerintah. Jadi salah satu fungsi pemerintah, Mister sudah jelaskan, pelaku ekonomi salah satunya adalah pemerintah. Fungsinya adalah rumah tangga pemerintah tersebut adalah membentuk atau mengeluarkan regulasi. Ya, makanya dia perannya adalah regulator, kan? Ya, regulasi di sini berbicara tentang kebijakan. Nah, karena ini perdagangan internasional atau antar negara, berarti kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan perdagangan internasional tersebut. Oke, yang pertama ada tarif ekspor dan impor. Tarif ekspor dan impor di sini artinya pemerintah menetapkan tarif yang digunakan untuk jika terjadinya suatu ekspor dan jika terjadinya suatu impor atas suatu barang. Oke, tarif itu bisa berbeda-beda. Tarif ekspor dan impor itu bisa berbeda-beda tergantung dari barang yang diperjualbelikan antar negara. Oke, nah tarif ekspor dan tarif impor di sini biasanya ya yang lebih menguntungkan bagi produsen adalah tarif ekspornya. Karena apa? Pemerintah cenderung menggenjot atau memiliki keinginan untuk meningkatkan tingkat ekspornya. Oke, supaya apa ya? Kayak tadi, begitu ekspornya meningkat secara tidak langsung, kondisi usaha di dalam negeri bisa lebih kondusif, tingkat kekuatan valuta asingnya juga lebih kuat, ya. Nah, itu tarif. Tarif itu biaya yang dikeluarkan pada saat jika melakukan ekspor ataupun impor. Itu ya. Nah, setelah itu ada pembatasan ekspor dan impor. Pembatasan ekspor dan impor di sini ini lebih kepada yang sering kita lihat adalah jumlah barang yang kita bisa ekspor atau impor. Jadi kuantitasnya. Oke. Kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor barang A adalah 1.000, berarti barang A yang boleh diekspor hanya 1.000. Pemerintah mengeluarkan kebijakan impor barang A, barang B itu 50, berarti yang boleh diimpor cuma 50. Tidak boleh lebih dari itu. Kurang boleh, Mister? Boleh. Lebih dari itu tidak boleh. Oke, itu namanya pembatasan ekspor dan impor. Berikutnya ada larangan ekspor dan larangan impor. Ya,
Larangan ekspor dan larangan impor ini adalah benar-benar pemerintah tidak memperbolehkan terjadinya perdagangan antar negara terhadap barang tertentu, baik itu ekspor ataupun impor. Jadi misalnya barang A dilarang ekspor, maka produsen di dalam negeri tidak bisa melakukan ekspor barang A tersebut. Barang B dilarang melakukan impor, berarti produsen dalam negeri tidak bisa melakukan impor barang tersebut. Oke. Nah, berikutnya adalah pemberian subsidi atau premi. Nah, subsidi dan premi di sini adalah bentuknya adalah bantuan pemerintah ke produsen dan konsumen, tetapi condongnya lebih ke produsen dan lebih condong ke bagian ekspor dibandingkan impor. Oke. Nah, subsidi dan premi itu apa bedanya? Kalau gampangnya, yang kita bisa lihat secara gampang, lebih gampang, subsidi itu biasanya menggunakan persentase atau bagian. Misalnya disubsidi setengah bagian, atau disubsidi 50%-nya. Jadi bisa, misalnya tarif ekspornya nih 1 juta. Karena ada subsidi 50%, berarti kamu tinggal bayar 500.000, sisanya 500.000 disubsidi oleh pemerintah. Oke. Nah, kamu mau tarif ekspornya 3 juta, ya kamu setengahnya bayar, setengahnya pemerintah, karena subsidi 50%. Tapi kalau premi itu bedanya di mana? Bantuannya dalam bentuk sudah ada jumlahnya langsung. Preminya adalah 1 juta. Berarti pada saat kamu ekspornya 3 juta, tarif ekspornya 3 juta, preminya 1 juta ya berarti dikurangi 1 juta. Mau 100 juta, preminya juga 1 juta. Oke, jadi premi biasanya sudah ada jumlahnya. Kalau subsidi biasanya itu adalah menggunakan persentase. Oke. Nah, kebijakan perdagangan antar negara ini tujuannya dilakukan pemerintah adalah untuk melindungi produsen dan konsumen dalam negeri. Jadi pada saat produsen dalam negeri itu mendapat subsidi gitu misalnya, tujuannya adalah supaya meningkatkan keinginan ekspor dari produsen tersebut. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, larangan ekspor gitu misalnya. Larangan impor gitu misalnya, diambil suatu pemerintah. Tujuannya supaya produsen dalam negeri ini saingannya berkurang. Salah satu contohnya gitu misalnya. Oke. Contoh misalnya produk barang A, ya, produsen dalam negerinya ada 5. Nah, sekarang kalau tidak dilarang impor oleh pemerintah, ada produsen dalam negeri mengimpor barang tersebut untuk dijual juga. Nah, sedangkan 5 produsen yang tadi saja belum terserap semua produknya, sekarang mau ditambah lagi barang dari luar. Nah, tentu produsen di dalam negeri ini akan kalah saing, gitu ya, atau mengalami yang namanya kondisi tidak kondusif atas usahanya. Jadi tujuannya itu kenapa produsennya Mister diwarnai biru, karena cenderung kebijakan perdagangan antar negara ini cenderungnya adalah untuk melindungi produsen, walaupun ada juga kebijakannya untuk melindungi konsumen dalam negeri. Oke, manfaat perdagangan antar negara. Ini udah slide terakhir nih. Ya, yang satu memperoleh keuntungan, sudah pasti, kayak tadi Mister jelaskan, keuntungan itu bukan hanya bicara tentang laba, tapi juga bagaimana kemudahan memperoleh barang tersebut atau jasa tersebut dan banyak lagi gitu ya. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Ya, tentu manfaat perdagangan antar negara kayak tadi perbedaan sumber daya alam, perbedaan faktor produksi itu mengakibatkan barang yang diproduksi dari satu negara lain mungkin tidak bisa diproduksi oleh negara tertentu. Nah, negara yang tidak bisa memproduksi ini tentu dia akan melakukan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara untuk memperoleh barang yang dia tidak bisa produksi tersebut. Oke, yang ketiga adalah menjalin persahabatan antar negara. Karena barang yang sudah diproduksi, adanya hubungan kerjasama antar negara tersebut, oke, maka secara tidak langsung mempererat
persahabatan antar negara tersebut. Jadi semakin sering dia ada interaksi ekspor impor dari negara dengan satu negara dengan negara tertentu, maka secara tidak langsung terjalinnya persahabatan antar negara tersebut. Oke. Nah, transfer teknologi seperti Mister sudah jelaskan tadi, memperluas pasar tentu saja begitu. Kayak tadi Mister contohkan Shopee, dari yang Cina bisa konsumennya ada di Indonesia, dari yang Indonesia pun kalau sekarang Shopee juga ada di, kalau nggak salah Malaysia juga masuk. Jadi sudah Malaysia, Cina, nah itu juga bisa beli barang dari Indonesia. Nah yang terakhir adalah menambah devisa negara. Tentu pada saat terjadi perdagangan luar negeri, ya, jadi antar negara tersebut, terutama ekspor, maka devisa negara akan bertambah. Oke, itu presentasinya, Mister. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, Mister yang bertanya. Sekalian Mister review. Oke, ini cepat banget, nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada, Mister yang akan review, ya Mister panggil, tolong aktifkan audionya ya. Oke, tadi Mister bahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara, atau perdagangan antar pulau dengan perdagangan internasional. Oke, Mister tanya, pengertian perdagangan itu sendiri, itu apa? Ada yang bisa? Apa itu perdagangan? Apa itu perdagangan? Perdagangan. Dika, mungkin bisa. Perdagangan itu apa, Dika? Ayo. Kalau ditanya ada pertanyaan nggak ada. Mister nanya nih sekarang, menurut nggak harus sama loh ya kalimatnya. Mister udah bilang kalimatnya nggak harus sama kayak Mister. Mister tanya perdagangan itu apa? Ya itu apa? Perniagaan itu apa? Ya sama itu perdagangan, perniagaan itu cuma beda kata. Pengertiannya apa? Nah ini ada yang jawab. Kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Nah itu benar. Jadi ada kesepakatan di sana. Ya, baik itu kesepakatannya sistem pembayarannya, baik kesepakatannya itu apa namanya, cara, ya banyak lah ya, bagaimana sistem perdagangannya yang digunakan, barterkah, menggunakan pembayarannya dengan mata uang tertentu kah, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya perdagangan antar daerah itu apa? Pengertian perdagangan antar daerah.
Nah, oke, perdagangan yang dilakukan atas antar daerah atau antar pulau di dalam satu wilayah negara. Oke, benar. Jadi wilayah negara tersebut yang menjadi batasan kategori diakan termasuk perdagangan antar daerah, gitu ya. Jika sudah beda negara berarti bukan perdagangan antar daerah. Oke, bagus. Oke, berikutnya. Siapa yang bisa menjelaskan kebijakan larangan ekspor atau larangan impor? Nah, tadi di perdagangan internasional atau di perdagangan antar negara itu ada kebijakan larangan ekspor, larangan impor. Nah, itu apa artinya? Ayo. Larangan ekspor, larangan impor, ayo. Oh, ini ada yang jawab. Oke, benar. Larangan itu berarti tidak boleh melakukan kegiatan ekspor atau tidak boleh melakukan kegiatan impor atas suatu barang terhadap barang tertentu. Oke, benar. Jadi larangan ekspor, larangan impor di sini tidak boleh melakukan ekspor atau impor terhadap suatu barang tertentu, ya, yang sudah. Nah, barang apa saja ya tentu tergantung pemerintahnya mengambil kebijakannya untuk barang atau jasa tertentu apa, gitu ya, yang dilarang. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya tadi sudah larangan ekspor, larangan impor. Nah, berikutnya ada yang bisa menjelaskan salah satu keuntungan dari perdagangan antar negara adalah perpindahan teknologi. Nah, kenapa bisa dikategorikan perpindahan teknologi? Nah, ayo ada yang bisa? Kalau bisa yang lain ya, ini kalau Mister lihat 3, 2, 4, 5 orang aja itu aja yang jawab. Ayo, perpindahan teknologi itu seperti apa? Oke, ada yang jawab. Jadi perpindahan teknologi itu adalah teknologi dari suatu barang atau yang dari negara yang sudah maju teknologinya ke negara yang kurang maju teknologinya karena adanya perdagangan. Oke, ya bisa perjelas. Jadi karena adanya perdagangan antar negara, ya seperti yang Mister informasikan, jika negara yang kurang teknologinya membeli barang yang memiliki teknologi, penggunaan teknologi biasanya diikuti dengan perpindahan teknologi juga. Gitu ya. Jadi negara tersebut akan secara tidak langsung belajar bagaimana menggunakan teknologi tersebut dan menghasilkan teknologi juga tersebut, gitu ya. Oke, saya rasa sudah bagus. Jadi pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Ya.
apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Mister akan akhiri pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada, tolong kasih tanda jempol. Nah, kalau tanda jempol kayaknya lebih gampang. Jempol? Nice. Oke. Oke, sip. Oke, sebelum kita akhiri, Mister minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ketua kelas siapa ya? Mister lupa sampai ketua kelasnya di sini siapa ya? Saya, Mister. Oh ya, oke David pimpin doa, David. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih atas penyertaan-Mu selama kami belajar hari ini, Tuhan. Tuhan sertai selama aktivitas kami hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.